Secara etimologis, paragraf berasal dari bahasa Yunani yang artinya sebelum menulis. Paragraf adalah kesatuan pikiran karangan yang saling berhubungan dan memiliki satu pikiran utama. Paragraf adalah bagian dari wacana yang berisi suatu gagasan pokok dan tepat diikuti oleh kalimat-kalimat yang jelas, atau bagian dari suatu karangan atau tuturan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan aturan informasi dari ide pokok sebagai pengendalinya. Di sini terdapat beberapa fungsi paragraf. Yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis, lalu untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah logis dan sistematis, selanjutnya untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan, dan yang terakhir untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangan yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Nah, di sini kita juga akan membahas beberapa ciri dari paragraf nih. Yang pertama, mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok seluruh isi karangan. Dan yang kedua, paragraf umumnya dibangun oleh beberapa kalimat penjelas dan kalimat utama. Yang ketiga, paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang saling berhubungan atau koheren dan padat. Selanjutnya, kalimat dalam paragraf tersusun logis dan sistematis. Yang kelima, harus memiliki satu kesatuan. Dan yang terakhir, harus memiliki konjungsi yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambah keterangan. Nah, di sini ada unsur dari paragraf yang terdiri dari tiga ya. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada koherensi, dan yang ketiga ada pengembangan. Di mana kesatuan merupakan kalimat-kalimat dalam suatu paragraf yang harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung suatu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Lalu yang kedua ada koherensi, di mana kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk suatu paragraf. Dan yang terakhir ada pengembangan, di mana gambar mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Di sini juga terdapat kerangka paragraf, di mana yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf, yang ketiga menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Contohnya seperti jenis paragraf eksposisi, di mana temanya kebudayaan yang berjudul meningkatkan kebudayaan Indonesia, di mana pikiran utamanya mengenal budaya. Pikiran penjelas yang pertama ada adat istiadat, pikiran penjelas yang kedua adalah pakaian daerah, pikiran penjelas yang ketiga adalah bahasa daerah, dan ada contoh jenis paragraf deskripsi juga, di mana temanya Indonesia yang berjudul kekayaan alam negeriku. Di mana pikiran utamanya sumber daya alam. Pikiran penjelas yang pertama adalah tanah subur, pikiran penjelas yang kedua adalah laut kaya, dan pikiran penjelas yang ketiga adalah tumbuhan beraneka ragam. Yang pertama ada narasi, di mana paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh dalam hikmat. Dan yang kedua ada deskripsi, merupakan paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan tersebut. Lalu yang terakhir ada eksposisi, di mana eksposisi ini merupakan paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Nah, sekarang kita masuk teknik pengembangan paragraf. Yang pertama ada secara alami. Berdasarkan urutan ruang dan waktu, urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari suatu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruangan. Urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Lalu ada klimaks, di mana pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bagian akhir disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol, kemudian makin lama makin menonjol, semakin lama semakin tidak menonjol, disebut anti klimaks. Lalu ada umum khusus dan khusus umum, di mana khusus utama diletakkan di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Nah, yang terakhir kita masuk ke jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama di sini ada paragraf deduktif, di mana jenis paragraf yang ide pokoknya berada pada awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat penjelas untuk mendukung ide pokoknya. Lalu yang kedua ada paragraf induktif, di mana jenis paragraf yang ide pokoknya berada pada akhir paragraf. Biasanya paragraf induktif diawali dengan penyebutan peristiwa khusus terlebih dahulu, dan kemudian kesimpulan berada di akhir kalimat. Yang terakhir ada paragraf campuran, yang memiliki ide pokok di awal dan di akhir. Meskipun memiliki dua kalimat topik, bukan berarti ide pokoknya ada dua. Ada dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Oke, sekian penjelasan dari materi paragraf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.